Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari terakhir saya di kota Tarakan. Di kota Tarakan merupakan salah satu kota di Provinsi Kalimantan Utara ya. Saya kira awalnya itu ibu kotanya itu Tarakan, ternyata ibu kotanya itu Tanjung Seler di dekat Berau. Jadi ini di tahun 2023 jumlah penduduk kota Tarakan itu sebanyak 246.000 jiwa ya. Cukup padat ya untuk lokasinya, karena ujung ke ujung itu sekitar 40 menit lah ya, gak nyampe 1 jam kita mau jalan-jalan dari ujung ke ujung. Nah, kota Tarakan juga dikenal sebagai Bumi Panguntaka yang berada pada sebuah pulau lingkar kecil ya, lingkaran pulau yang kecil ya. Kalau kita lihat dari pesawat ataupun kita ngedrone, nggak terlalu besar pulaunya, cuman ya lumayan. Oke, sembilan kota Tarakan sendiri itu kota Bais, itu bersih, aman, indah, sejahtera dan sehat dan sejahtera. Bais. Nah, luasnya itu sekitar 250 km persegi ya, dengan kepadatan penduduk sekitar 1000 km persegi. Nah, hari jadinya tanggal 15 Desember ya. Oke. Untuk pulau-pulau terdekat ini lumayan banyak, kayak Pulau Bunyu. Ini bisa akses dari sini, terus ke perusahaan saya aksesnya juga dari sini, ataupun mau ke Sebatik ya, Pulau Dua Negara, administrasi Dua Negara, mau ke Nunukan juga lewat sini juga bisa, lewat pelabuhan SDF Tarakan ya, pelabuhan umum, pelabuhan resminya. Oke, kita hari ini mau jalan-jalan di kota sambil cari makan ya. Ini lumayan padat banget kan sudah di kota Tarakan ini. Nah, teman-teman bisa lihat udah banyak bangunan dan juga ramai padat penduduk. Namun penduduk asli sini kayaknya saya kurang tahu ya. Soalnya kebanyakan itu pendatang ya kalau yang ada di kota Tarakan ini. Namanya juga kota transit gitu. Nah, untuk bahasanya sendiri yang bisa digunakan itu bahasa Indonesia, bahasa Tidung, Dayak, bahasa Toraja juga ada, karena majoritinya sebenarnya Muslim tetap ya. 85% itu Muslim yang tercatat ya. 13%-nya itu Kristen, baik Protestan maupun Katolik. Perkenaan kemarin kita juga udah ngunjungin salah satu kampung di kota Tarakan ini ya, ke kampung Toraja, tempat teman-teman saya ya. Jadi warga dari Toraja itu bermigrasi dan mulai menetap dan tinggal di kampung Toraja. Di belakangnya, kalau mereka nyebutnya itu belakang bandara ya, kampung bandara, karena lahan, hak guna lahan. Ini kita mau cari makan nih, kita muter-muter dulu cari tempat makan yang sekiranya cocok dan udah buka. Ini jam 8 pagi. Kalau kita cari di ini sebenarnya udah di kota. Kalau di kota kayak Ricis, KFC, terus McDonald itu juga udah tersedia di sini, kayak burger, terus di sini juga sudah ada beberapa kedai untuk all you can eat. Tapi kita mau cobain makanan lokal dulu. Cuman temen-temen artinya, oh ya, kenalin dulu driver saya hari ini, Mas Slamet. Mas Slamet ini dulunya juga kerja di perusahaan saya, namun lagi program ya sama istrinya, jadi mutusin untuk istirahat dulu. Dan ya, semoga doain ya guys, semoga biar cepet dikasih momongan. Beliau juga masih berusaha. Nah, aktivitasnya sekarang beliau jualan handphone, khususnya brand-brand mewah ya, seperti iPhone, Samsung, dan juga ya handphone unik lah yang kameranya bagus seperti Leica dan lain-lain lah sebagainya. Serta kalau mau titip aksesoris maupun
Teman-teman khususnya yang ditambang tapi pengen makan sesuatu yang dari sini, mungkin dari Tarakan, bisa di order. Beliau juga lagi buka tip, nanti bisa dikontak, aku kasih Instagramnya, ID Instagramnya itu Riyadi. Terus untuk Instagram dari tokonya itu barakastore_14. Jadi kebetulan dia itu tinggal di Tarakan, asalnya itu Salatiga, jadi sering bolak-balik Tarakan Salatiga. Nanti aku selipin videonya dah di sini, linknya di bawah, deskripsi di bawah. PLN juga udah masuk sini, terus Pertamina juga punya kantor di sini, terus kontraktor tambang juga banyak yang sudah masuk di sini ya, sama supporting seperti Goodyear, terus UT, terus UD Truck dan lain sebagainya, pokoknya udah ada di sini. Nah, untuk tempat favorit saya untuk hari-hari biasanya kalau pengen liburan di sini katanya sih banyak, cuman saya favorit tetap di konservasi Bekantan ya, karena jarang banget ya atau hewan endemik ya, hewan langka dan endemik di Pulau Tarakan ini. Itu teman-teman bisa lihat monyet hidung panjang, hidung besar, dan ekor panjang ya di Kota Tarakan ini. Oke, kita udah mau nyampe ini tempatnya. Ini barbecue, kita sambil lihat-lihat makan lah ya, soalnya udah mulai lapar ini, muter-muter. Saya dari pagi tadi berangkat, terus foto-foto sama teman-teman, nyebrang sampai Tarakan sini agak hujan, nunggu hujan reda terus dijemput sama Mas Slamet. Jadi kita muter-muter Kota Tarakan dulu. Nah, inilah guys, sudah mulai padat ya kota transit Kota Tarakan. Di Tarakan ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya, jadi teman-teman kalau mau nyebrang ke pulau lain itu nggak ada jembatan ya, jadi ngandelinnya itu speedboat atau ferry ya, kapal ferry atau speedboat. Jadi misal mau ke misal mau nyebrang ke Berau, ke Derawan, dari sini juga bisa guys. Jadi saya juga jualan sama teman-teman, jualan tiket ke Derawan 3 hari 2 malam. Kalau dari sini sih hitungannya murah ya, itu satu orang itu 2,2, itu udah include all in. Jadi teman-teman nanti langsung dijemput dari bandara, tinggal berangkat ke Derawan. Dari Tarakan perjalanan sekitar 2,5 jam. Nah, ini nggak tahu ini daerah mana. Wow, itu rumah bagus banget deh, di belakang sana ada rumah bagus banget punya anggota DPR kayaknya. Oke, kita lanjut jalan-jalan lagi, keliling Kota Tarakan. Oke, lanjut yang ke Derawan tadi ya, 2,5 jam perjalanan dari Tarakan ke Derawan. Kalau ke Sebatik itu juga sama, 2,5 jam. Harga tiketnya itu kisaran di 280 ribuan. Teman-teman bisa cek dulu harganya di internet lah ya, biasanya updateannya. Kalau nggak langsung ke sana, soalnya saya terakhir itu langsung beli di sana, harganya 280 ribu per 1 kali jalan. Nah, jamnya teman-teman bisa cek di sana aja lah. Saya agak lupa, kalau nggak salah itu jam 9, 12, terus jam 2 sore sama jam 4 sore perjalanan dari Tarakannya. Oke, ini kata Mas Slamet kawasan paling elit di Kota Tarakan. Saya lupa namanya, tapi rumah-rumahnya kebanyakan gedungan di sini ya. Mungkin etnis Tionghoa atau Chinese yang pada menetap di Kota Tarakan. Yang area lain di dekat Kampung Toraja kemarin ada perumahan bagus juga. Saya nggak tahu ya untuk kisaran harganya di sini. Jadi kalau dekat jalan utama atau jalan raya harusnya harganya sudah lumayan sih kalau di sini. Soalnya kebanyakan digunakan untuk bisnis ya.
buat restoran, buat toko, nah buat kantor kayak gini ya. Jadi di sini tuh banyak banget kantor-kantor perwakilan dari perusahaan induk. Misalnya perusahaan induknya di Jakarta punya kantor perwakilan di sini gitu. Dan kebanyakan ya pertambangan. Oke, kita lanjut jalan dulu ya. Kita mau cari makan dulu. Ini sebenarnya udah nyampe sih. Cuma ternyata warungnya masih tutup. Jadi Mas Lama tadi ngajak makan ramen. Ternyata masih tutup. Jadi kita coba cari tempat yang lain dulu. Oke, ini udah lumayan lapar ya. Oke, kita coba cek-cek dulu ya. Jadi teman-teman kalau mau ke Derawan bisa kontak saya di Instagram ya, bisa juga di WhatsApp teman-teman atau Telegram, terserah bebas, tinggal tanya-tanya juga boleh kalau pengen ke Derawan. Jadi kalau satu orang itu 2,3, 2,2, 2,3 tergantung teman-teman pengen diantar jemput nggak ke dermaganya, dari bandara ke dermaga, dari bandara ke pelabuhan SDF Tarakan. Nah, kita nanti kumpul di SDF, lanjut berangkat ke Derawan. Untuk satu kamar satu orang itu biayanya 2,3. Kalau mau satu kamar berdua itu harganya masing-masing per orangnya 1,8. Itu udah include penjemputan. Nah, kalau pengen nambah, misal nih ada informasi, oh ternyata ada whale shark di dekat Derawan atau di Samama, teman-teman tinggal ngomong aja sama guide-nya. Kalau nggak salah itu perahunya sekitar 1,5, jadi per orang nomboknya 300 sampai 500 ribuan lah. Jadi 1 juta sampai 1,5 kalau nggak salah perahunya. Untuk ya sama tour guide-nya juga. Include tour guide-nya juga itu 1,5 kalau nggak salah. Untuk foto-foto dan ngasih makan whale shark-nya terutama. Jadi kita harus beli umpannya. Itu. Kita masih muter-muter cari tempat makan ya di Kota Tarakan nih. Sebenarnya banyak tempat makanan lokal juga. Saya memang lebih cari yang lokal dulu. Kita coba cek-cek dulu kita mau makan apa ya yang enak. Soto, nasi goreng, tapi jam segini, jam pagi, habis hujan kayaknya belum. Bakso, karena kebanyakan ini kota pendatang dan digunakan untuk bisnis atau usaha ya, jadi variannya itu lumayan banyak dari berbagai wilayah atau kota-kota di Indonesia. Itu cabang-cabangnya di sini, namun dominannya ya Jawa, Sulawesi lah ya. Oke, kita masih muter-muter. Ini teman-teman udah lihat kan, kota kecil tapi padat ya, padat penduduk menurut saya ya, karena ya bangunan udah banyak banget juga di sini. Oke, kita putusin, kita nyoba makan sop iga ya. Kita mau cari warung sop iga dulu. Ada satu rekomendasi warung dari Mas Slamet, nanti kita coba review makanan di sana. Nah, kita udah mau nyampe. Ini udah lumayan deket sih dari kantor sebenarnya, berhubung tadi kita memang mau jalan-jalan muter-muter dulu, jadi ya kita lewat jalan-jalan utama yang biasanya ramai di Kota Tarakan ini. Oke, kita udah mau deket dari tempat makannya. Kalau Mas Slamet sih udah hafal banget, kalau saya sih muter gini kayaknya pusing kayaknya. Saya nggak hafal kayaknya jalan-jalannya kalau nggak pakai map ya. Ini di daerah mana saya aja nggak tahu. Saya kayaknya belum pernah deh ke arah sini.
atau mungkin udah pernah ya. Saya udah keliling tapi malam-malam waktu itu sama adek buat beli jajan sama ngopi juga di dekat-dekat sini. Kalau khas apa ya, mungkin teman-teman bisa komen di bawah ya, yang khas di Kota Tarakan. Saya juga kurang begitu tahu selama di Tarakan, tapi yang pasti kalau teman-teman saya itu pulang dari Tarakan itu biasanya mereka bawa oleh-olehnya itu seafood, kadang bawa kepiting, bawa udang, bawa bandeng gitu, seafood setengah matang, bisa olahan matang, bisa mentah juga. Nah, nanti ditaruh di styrofoam, terus dibungkus dan di packing ya, itu aman lewat bandara. Pengalaman teman-teman saya sih kayak gitu, jadi dipakai oleh-oleh. Terus di sini ada kopi unik ya, kopi Kapten, kopi Cinta ya, beberapa warung kopi yang terkenal karena cita rasa yang khas. Tapi katanya ada efeknya untuk beberapa orang, tapi tergantung orangnya juga katanya. Ini ada toko souvenir Dayak, lucu banget, tapi nggak tahu, pengen masuk. Ini ada kelenteng juga Viara, kayaknya dibangun khusus juga, baru jadi. Saya juga baru lihat di daerah sini ada vihara. Oke, kita masih cari tempat makannya. Ini ada bebek, ini ada warung-warung lokal, roti bakar. Nah, ini kita udah nyampe tempatnya. Kita pilih kedai Alif untuk makan sop iga bakar khas Kota Tarakan. Oke, kita parkir dulu di tempatnya, kita masuk ya. Kita pilih di sini, udah buka ternyata. Kita tanya dulu sop iganya masih enggaknya. Oh ya, ini udah buka, masih sepi jam segini, biasanya ramai banget katanya Mas Slamet. Untuk harga dominan untuk hidup di kota ya standar lah, makan sekali makan berdua itu 150 lah. Agak mahal sih kalau cuman menunya banyak dan enak juga. Menurut saya sih olahannya enak. Oke, masih pilih-pilih pesanan. Ada iga bakar, kambing, ayam, gulai. Tipe olahannya ada gulai, ada tipe sop, ada rawon juga ya. Agak berapa macam olahan, tapi dagingnya variannya itu tadi, sapi dan ayam. Oke, mungkin itu saja. Nanti lanjut di konten selanjutnya, kita review makanan di kedai Alif Tarakan. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Oh ya, jangan lupa follow Instagramnya Mas Adi ya. Nama Instagramnya itu Riyadi, sama tokonya Baraka Store. Nah, Mas Adi ini jualan gampangnya iPhone lah ya. Ada banyak tipe handphone yang dijual Mas Adi, khususnya buat teman-teman yang ada di Tarakan. Kalau mau di luar pulau juga bisa, tapi via Rekper. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebakar. Sampai iga bakar. Iga bakar? Dua? Ya, 3.
Enggak. Es kelapa aja kak. Es kelapa aja. Iya.